Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam karena rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya dan semoga penyakitnya dijadikan sebagai dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah. Salawat serta limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena rahmatnya dan atas izin Allah, beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Baik, tanpa lama-lama, saya akan menjelaskan rangkaian acara pada kajian kali ini. Yang pertama ada sesi pembukaan, kedua tilawah, ketiga sesi diskusi, dan keempat penutup. Dari tawan melihat. Ya. Iya Pak. Bentar Pak. Iya Pak. Bentar ya Pak, kayak gini dulu Pak, soalnya ini suara saya kedengaran jelas. Baik, untuk itu sebentar Pak. Tes. Ya, masuk sudah. Tes ya. Pada kajian kali ini yaitu akan dipimpin oleh Bapak Abdul Salam MPD. Untuk itu sebelumnya akan ada tilawah dulu dari saudari Elia Anggariani. Baik, untuk tilawah waktu dan tempat dipersilahkan terlebih dahulu. Mangga Teh Elia. Baik, terima kasih Kang Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran sudah dilaksanakan. Selanjutnya menuju ke sesi pematerian, yaitu kepada Bapak Abdul Salam, MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin man tabi'ahu. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, mengawali kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah masih memberi usia sehat kepada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memungkinkan bisa kita jadi hambanya terbaik. Untuk memungkinkan kita berupaya meningkatkan kualitas diri dan kehambaan kita kepada Allah. Insya Allah tidak salah untuk ini Allah memilihkan prodi IPAI untuk saudara-saudara. Harus diyakini bahwa ini pilihan Allah, saudara-saudara. Ya. Jangan diklaim sebagai pilihan kita sendiri atau bahkan apalagi hanya pilihan orang lain. Bahkan kalau memang asalnya hanya mengikuti orang lain, tapi tetap hakikatnya adalah pilihan Allah. Dan ini adalah terbaik bagi kita dari Allah. Di saat kehidupan, pilihan-pilihan, kebanggaan-kebanggaan, ya, obsesi manusia semakin terseok-seok dengan kebanggaan pada diri, kebanggaan pada atribut dunia, ya, sehingga WA itu penuh dengan ungkapan kebanggaan individu masing-masing. Wah, kadang-kadang saling puji, tapi juga isinya aduh untuk membanggakan diri masing-masing. Kadang-kadang ada amal kebaikan sedikit, ya, senang diketahui oleh orang lain. Tidak terasa itu, saudara-saudara, ya, seperti dinikmati, tapi hakikatnya adalah membelokkan kualitas amal kita. Di saat dunia seperti ini, bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, secara khusus Muslim di Indonesia ini sedang dikoyak-koyak, terutama dipecah, ya, terjadi perpecahan yang luar biasa. Allah pilihkan kumpulan kita, grup kita, pertemuan kita. Insya Allah secara spesifik kita ingin arahkan untuk Allah, untuk mengagungkan Allah yang mampu mereduksi, mengagungkan dan membanggakan diri, mengagungkan Allah yang mampu mereduksi kebanggaan pada keluarga, kebanggaan pada kelompok. Terus terang, anak-anakku sekalian,
pada kesempatan ini Pak juga ingin ada tanya jawab yang lebih leluasa. Bapak ingin mengungkapkan rasa syukur ya dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara baik formal melalui jadwal kelas atau seperti ini. Oh iya, ini sebagai kajian rutin kita. Tapi sekarang kebetulan ada angkatan 2018 ada masuk lagi ke kurikulum, padahal sudah saya Bapak tanyakan kenapa masuk lagi, itu akibat konversi kurikulum yang baru. Jadi gimana? Nilainya sama, artinya nanti bakal punya nilai. Tapi nah untuk mengisi ini angkatan 2018 bergabung saja di sini. Sebab formanya mata kuliah itu sudah. Hanya ini harus ada diisi dengan kuliah lagi. Jadi ada satu angkatan yang harus menjadi wajib tetap 1 minggu 1 kali saja. Dan tetap kajiannya yang melanjutkan. Dan kebetulan ayat-ayat di Mekah itu akidah kebanyakannya ya. Bapak ingin ungkapkan rasa bersyukur saja. Dan juga bersyukur kepada Allah. Bapak dipertemukan sebeberapa angkatan dengan mahasiswa IPAI yang hadir menurut Bapak ini memang pilihan-pilihan. Tadi itu ada yang minta wawancara ketua prodi PAI di satu universitas dan ketua koordinator PAI di satu wilayah. Udah lama minta itu ya. Maka karena sudah lama, walaupun tadi harusnya di kelas, Bapak menemui tamu itu. Dan yang ditanyakan Bapak juga terkejut dan dia sedang S3 di UIN. Pertanyaannya begini anak-anakku, Bapak juga terkejut. Itu gimana katanya di IPAI itu pendidikan. Memangnya kenapa? Terus terang Pak diakui oleh UIN bahwa lulusan IPAI UPI itu lebih baik, kata. Lebih baik apanya, kata, terutama akhlaknya. Dan Bapak juga ingat memang anak-anakku hampir tidak ada lulusan yang nganggur. Pada minta oleh sekolah-sekolah yang memerlukan. Sampai sekolah yang favorit itu Yayasan Krida Nusantara itu ya. Yang di Bandung itu. Minta guru agamanya malah ke kita. Kenapa kata Bapak tidak ke UIN yang dekat? Ya banyak alasan gitu ya. Sebab di sana orang-orangnya jauh katanya, kata saya ada seorang waktu wanita. Nggak apa-apa katanya di sana disediakan perumahan untuk guru agama di sana. Ini sekali lagi tahadus bin nikmat ya, bersyukur kepada Allah. Ternyata saudara-saudara kita yang sudah lulus duluan ternyata di lapangannya sangat diapresiasi baik. Terutama yang tadi itu, saya Bapak juga tidak nyangka. Nah, mudah-mudahan kita penerusnya lebih baik lagi. Hanya kuncinya memang Bapak selalu bicara, anak-anakku mau jadi apa nanti setelah lulus?
Tidak usah mendikte Allah, saya harus jadi ini, harus jadi, tidak usah, ya. Tidak usah. Biar kita siap menjadi apa yang Allah pilihkan juga. Semuanya disiapkan begitu, saudara-saudara, yang lulusan-lulusan itu. Supaya memang Allah tempatkan di tempat yang sesuai dengan potensinya. Asal dalam seluruh proses belajar kita, tetap kita sepenuhnya hanya untuk menjadi hamba terbaik. Di dalam Al-Quran ada istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ada yang kelanjutannya wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan ke setiap orang yang memiliki keunggulan, diberikan keunggulannya. Saudara, jarang sekali atau tidak selalu tepat sesuai seseorang bekerja atau mendapat tugas yang sesuai dengan potensinya. Bisa saja saudara kuliahnya di PAI, tapi nanti Allah tugaskan di tempat lain yang justru lebih sesuai dengan potensi yang saudara-saudara miliki. Banyak saudara-saudara yang justru unggul di bidang pengelolaan IT dan itu tidak disangka-sangka. Ada yang ya pernah lulusan tahun berapa gitu, datang waktu Bapak jadi koordinator masih ketua prodi, datang dari Jakarta dia, Bapak, saya diminta ditugaskan untuk mengelola IT di satu lembaga besar, katanya. Kata Bapak, bisa kan? Bisa, Pak. Nah, itu pemberian Allah, kata saya. Lantas saya kan tidak apa-apa. Ya, justru dipentingkan di berbagai bidang kehidupan lulusan-lulusan yang memiliki basis keagamaan yang kuat. Ada yang pernah datang seperti itu, saudara-saudara. Nah, untuk itu Bapak ingin menguatkan saudara-saudara itu sudah berapa lama kuliah di IPAI ya? Mungkin ada yang baru 1 tahun ya. Kalau mungkin ada angkatan baru mulai, angkatan 18 sudah 2 tahun ya. 2 tahun, semester 5 sekarang. Nah, anak-anakku, ya, mari kita mengevaluasi kita ya. Sekali lagi, hari ini Bapak tidak akan melanjutkan. Nah, tadi ada masalah dengan perangkatnya ya. Insya Allah nanti kita harus perbaiki ke perangkat Bapak. Mari kita evaluasi. Yang sudah 1 tahun, yang sudah 2 tahun, coba kita evaluasi hasil 1 tahun itu apa, hafalan sudah ada, ilmu tambah, wah relatif ya, bisa apa gitu, ya. Apalagi kira-kira. Yang jelas biaya mah sudah banyak kan. Kadang-kadang orang yang udah biayanya dimudahkan oleh Allah ya, ada yang orang tuanya sulit sekali untuk sekedar dapat SPP 1 semester itu, mikirnya ke sana kemari, ada macam-macam, tapi semuanya dimuluskan di sini. Coba evaluasi saudara-saudara yang sudah 1 tahun, yang sudah 2 tahun, atau yang baru masuk juga, ada baiknya mengevaluasi. Sudah sampai mana kita berjalan ini? Kalau diukur sudah berapa kilo gitu ya, ditakar oleh wawasan yang kita sudah miliki. Relatif saudara, kita sulit mengukur itu. Ya, relatif sekali. Tapi yang pasti harus jadi ukuran dan terasa begini. Sejauh mana akhlak kita berubah. Ya.
sudah 1 tahun itu ibadah kita ada meningkat? Oh, kalau masih tetap sama saja, waduh, ilmu kita tidak jelas menambah kita lebih baik. Ya, ibadah kita, sikap atau akhlak kita kepada orang tua, eh, apakah sudah mampu mengakui kebaikan orang tua di hadapan mereka sehingga mereka mengapresiasi perubahan kita? Aduh, tidak jelas juga umpama. Wah, ini luar biasa. Saudara harus pastikan setiap tahun meningkat itu kehadiran, kebaikan, ketulusan, kasih sayang orang tua yang tak tergantikan dengan apapun. Sudahkah bisa mengungkapkan seperti kemarin bahwa ada kelas apa gitu. Mama, Papa, terima kasih. Aku sudah 1 tahun kuliah. Kalau tidak karena kebaikan, kasih sayang Bapak, Mama, tidak mungkin saya seperti ini. Mama, terima kasih. Aku bisa kuliah, padahal tahu Bapak, Mama itu kerja berat untuk sekedar itu. Sudah bisakah mengungkapkan itu? Atau memang orang tua yang kaya tidak masalah. Tentu saja itu justru lebih penting sebab penghargaan yang lebih baik atas keberadaan orang tua itu justru pengakuan anak-anaknya yang paling disayangi. Katakanlah sekalipun kita tidak mengatakan apa-apa pun baik-baik saja. Iya, karena dasar kasih. Tapi kalau kita
saudara-saudara, kita berhubungan dengan terbaik menurut siapa? Menurut Allah. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Selalu untuk mengagungkan Allah. Kita memilih busana yang terbaik, terpantas menurut siapa? Menurut Allah. Semuanya berdasar bimbingan Allah. Mengagungkan Allah. Maka pakaian yang dikenakan, ucapan yang disampaikan, sikap yang ditampilkan, itu berjiwa, saudara. Bapak juga mungkin dari itu, kenapa anak-anak urusan kita dipandang lebih baik. Baru Bapak mendengar seperti itu dari orang luar. Ya. Nah, kalau mereka sudah cukup baik mendapat apresiasi, tentu kita dan saudara-saudara insya Allah harus lebih baik, saudara. Jadi alhamdulillah pantas ya, IPAI ini sampai sekarang masih jadi kelas favorit di UPI itu ya. Prodi favorit karena peminatnya cukup banyak tiap tahun. Tapi hakikatnya bukan juga karena kita yang hebat, karena Allah juga yang menggiring, ya. Allah juga yang milihkan. Sekali lagi pada kesempatan ini Bapak tidak menyampaikan materi, tapi sudah disiapkan sebenarnya, tapi tadi ada kesulitan masih surat Al-Muddatsir ya. Luar biasa Al-Muddatsir kemarin tuh kalau dihubungkan dengan sekarang itu ada usaha buzzer yang sangat hebat itu di Al-Muddatsir. Bagaimana orang beriman? Tapi insya Allah masih kita akan lanjutkan minggu depan ya. Nah itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Saat terakhir begini ya. Setiap mau belajar, saudara-saudara, sekalipun melalui komunikasi seperti ini, di rumah masing-masing, jangan sekedarnya ya, harus memulai dengan niat yang baik, ya. Harus memulai dengan niat yang baik. Bismillah itu ada keterarahan dan ketergantungan penuh kepada Allah. Untuk apa belajarnya? Terarah penuh untuk mengagungkan Allah. Untuk mengisi hati dengan kebanggaan pada Allah. Untuk mengisi hati dengan keagungan dan keindahan wajah keagungan Allah. Itu supaya ilmu yang kita serap jadi cahaya iman. Jadi dengan bismillah itu ada keterarahan penuh kepada Allah untuk mengagungkan Allah, untuk menatap indahnya wajah dan keagungan Allah, sehingga bangga hati kita hanya berujung pada kebesaran Allah. Kalau sudah begitu, maka ketergantungan kita, kekuatan kita, kesiapan kita, keberanian kita menghadapi seluruhnya hanya juga tergantung kepada Allah. Cukup dengan basmalah seperti itu. Yang penting isi hati seperti tadi. Insya Allah dengan begitu upaya kita belajar sekalipun hanya melalui komunikasi seperti ini, Allah sambungkan dari hati ke hati, ya. Itu penting, saudara. Allah sambungkan dari hati ke hati. Bapak tidak mau komunikasi kita hanya bertatap muka, saling dengar suara, tapi ingin ada komunikasi dari hati ke hati. Pertemuan tidak hanya karena pertemuan pikiran, tapi pertemuan harapan, pertemuan hati, pertemuan iman. Ya. Dengan cara ini.
Kalau semuanya diarahkan dan digantungkan kepada Allah, itu tidak sulit bagi Allah, walau dengan komunikasi seperti ini. Memang beda, saudara, dengan komunikasi langsung di kelas, beda. Langsung terlihat tatap muka semuanya. Tapi insya Allah dengan kekuatan niat kita, ya, harapan-harapan terbaik kita, Allah sambungkan di antara kita, ya. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan apa saja barangkali dengan kaitan keadaan sekarang atau permasalahan saudara-saudara kuliah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan bisa dikomunikasikan secara terbuka, silakan saja. Kalau kamu, aduh tidak mungkin Pak secara terbuka, nggak ada apa-apa, di WA saja sama Pak, ya secara pribadi, ya. Silakan Muhammad Saipan, ya silakan. Muhammad Saipan, silakan Muhammad Saipan. Ya, sebelumnya saya minta maaf Pak ya, saya ini pakaiannya kurang sopan mungkin ya, pakai kaos aja. Oh, nggak apa-apa lah, silakan. Iya, hadirnya juga Bapak senang ya, silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Mas Stefan, saya berasal dari Prodi IPA 2020. Oh, alhamdulillah ya. Silakan Pak. Jadi gini Pak, misalnya nih, saya diterima di UPI ini, tapi orang tua saya itu belum mengetahui secara penuh gitu Pak, bahwa saya di Bandung tuh kuliah gitu Pak. Kira-kira kalau misalnya kita menunda kabar gembira ini diberitahukan kepada orang tua, itu baik nggak Pak? Kalau sekiranya orang tua bakal gembira, ya justru segera kabarkan, ya. Justru kalau ditunda, maaf ya sebenarnya, kalau ditunda, lantas setelah lama baru kamu beritahu, dia merasa kecewa. Kenapa kamu seperti kurang menganggap kepada orang itu, khawatirnya, ya. Kalau sekiranya mereka akan gembira, segera dan ungkapkan, ya, rasa gembira, terima kasih kepada orang tua, ya, yang sejak kecil mama papa begitu, ungkapkan itu, ya, supaya mereka senang. Dan senang itu bukan saja pemberitahuannya, tapi ungkapan kamu, ya, itu akan membuat mereka, oh luar biasa, hatinya renyuh dengan doa-doa terbaik bagi kamu, ya. Saudara-saudara, ya, yang kita pentingkan bukan semata bekal, ya, bukan semata bekal, bukan semata sehat, tapi pertolongan Allah yang kita pentingkan. Dan pertolongan itu dahsyat jika dijemput oleh doa orang tua. Ya, sekali lagi, yang kita perlukan bukan sekedar bekal, bukan sekedar sehat, bukan sekedar kecerdasan, tapi kita perlukan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah akan dahsyat dijemput dengan ridho orang tua yang penuh ridho kepada kita. Bapak cerita dulu angkatan 2012 ada mahasiswa yang masuk IPAI. Ingin ke IPAI, padahal di tes tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Tapi sudah masuk. Dia berseberangan keinginan dengan ibunya. Ibunya ingin dia masuk ke kedokteran. Tapi dia kekeh ingin ke IPAI. Nangis-nangis. Bolak-balik akhirnya dia tetap di IPA, dinasehati, dilatih. Luar biasa saudara-saudara. Perjuangannya, ya. Dan akhirnya ibunya meridhoi gitu, ya, sudah agak lama. Dan akhirnya perubahan dia sangat dahsyat gitu, ya. Cepat. Paling duluan lulus, hafalannya paling cepat gitu, ya. Target hafalannya paling cepat. Nah, itulah yang hakikatnya merupakan pilihan Allah. Begitu lulus, waktu dia di wisuda, waktu itu Agustus atau sebulan kemudian dia laporan, saya diterima kerja di Bank Syariah Mandiri. Loh, kata saya, kenapa di Bank Syariah Mandiri?
Nggak tahu Pak, saya juga cuma kan di tesnya juga sebagiannya baca Al-Quran katanya. Nah, seperti itulah Allah ya menempatkan kita ya. Terima kasih Muhammad Saifan. Satu lagi Pak, satu lagi. Silakan. Kan saya ini kan perantau Pak ya, kira-kira apa namanya cara dari Bapak bagi mahasiswa yang merantau itu seperti apa Pak, untuk bisa jadi bahan pembelajaran saya nanti ke depannya. Sekian Pak. Justru satu modal tersendiri merantau itu ya. Beda perantau dengan orang setempat, katakanlah dengan orang Bandung. Katakanlah itu semacam hijrah ya di masa Rasul. Tidak ada hijrah Rasul yang tanpa hijrah. Menurut psikologis orang-orang perantau itu biasanya lebih cepat sukses. Sebab kesungguhan dan tantangan, katakanlah tantangan, kesulitan apapun kan harus dihadapi sendiri. Nah, itu membuat dia lebih gigih. Tentu saja bagi siapapun untuk orang beriman, tantangan sebesar apapun tidak harus lantas mengalah sebab tidak dihadapkan pada kekuatan dirinya sendiri. Kepada Allah juga, ya Allah, Engkau yang memberangkatkan saya ke sini ini, merantau ini. Sekarang saya menghadapi. Jadi di sanalah kekuatan perantau itu. Rasul-rasul semuanya hijrah. Suksesnya setelah hijrah. Kenapa ekonomi di ini ya, yang lawan Cina itu orang Padang. Antara lain Rasia merantau itu begitu. Ya, justru orang-orang yang lebih sukses itu orang-orang yang merantau. Dulu orang Tasik katanya merantau dengan kreditnya. Karena rantauan. Beda kan? Tantangan di perantauan dan kesungguhan orang yang merantau. Nah, itu ya. Baguslah, tidak harus ada kekhawatiran. Dimanapun bumi Allah ya. Alam takun Abdullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata Allah, bukankah bumi Allah ini luas? Lantas kamu silakan merantau ke manapun gitu. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Insya Allah mudahkan semuanya. Luruskan saja niat ya, Muhammad Saifan. Yang lain barangkali silakan. Ya silakan Sasmi. Oh ya kan Sasmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sasmi Selvia dari angkatan 2018. Iya, terima kasih. Izin bertanya ya Pak, terkait akhlak tadi. Bagaimana Pak caranya agar kita bisa tetap berakhlak baik kepada orang-orang yang menyakiti kita? Oh ya, bagus, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, itu tantangan tersendiri. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa ya. Tapi yang istimewa itu kita bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Nah, gimana supaya kita? Begini. Pertama-tama terima kenyataan itu, yang menyakiti kita itu hakikatnya siapa yang menggerakkan? Allah ya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak mungkin dia mengatakan itu. Ya. Ini kalau begitu ini Allah sedang menguji kita. Dan Allah menguji kita itu karena apa? Karena Allah sayang dan cinta. Idza ahabballahu imra'an ibtalahu. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah suka menguji kepadanya. Umpamanya nggak ada apa, ini padahal saya tidak buat apa-apa, biasa-biasa. Malah dia sepertinya sebel kepada saya, melontarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi tidak ada sebab apa-apa. Kenapa ya?
Nah, kita jangan berpikir mencari kejelekan orang itu. Ya, jangan. Berpikir saja ini diizinkan oleh Allah untuk menguji saya. Supaya saya lebih baik. Akhirnya ridho ya Allah. Rasulullah kan itu, ridho ya Allah asal engkau ridho saja, terima. Karena sudah ridho dengan kenyataan itu dan hakikatnya itu Allah yang mengizinkan. Sebab kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak terjadi, maka kita berhadapan dengan dia tidak punya hati untuk membalas kejelekan. Bahkan akan berusaha malahan menjawab atau membalasnya dengan yang lebih baik. Maka Al-Quran, idfa billati hiya ahsan, kata Al-Quran, hadapi dengan cara yang lebih baik. Dia masam saja mukanya, kita lebih dulu salaman dengan senyum. Ya, gimana kabar kamu, dengan senyum. Kalaupun membuat dia grogi, kita biasa saja. Ya, nah, idfa billati hiya ahsan, hadapi dengan yang lebih baik. Kalau begitu, fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawa, maka kalau antara kamu dengan dia tuh yang asalnya ada permusuhan, dia tuh membenci saya. Nah, akhirnya kalau terus begitu, ka'annahu waliyun hamim, maka akhirnya dia akan berubah sebagai orang yang sahabat dekat yang penuh cinta. Itu resepnya ya. Itu bimbingan Al-Quran, saudara. Ya, tidak akan rugi, bukan rugi lagi, bahkan beruntung sekali kita ada yang dia mengejek saya dan kita bisa sabar jadi ladang kebaikan, tambah lebih baik kepada ladang kebaikan lebih deh, memperbaiki akhlak orang lain. Wah, luar biasa nilainya di hadapan Allah ya. Jadi sebelum apa-apa kita sudah banyak kebaikan di hadapan Allah. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Menjelaskan yang lain barangkali. Sami-sami enggak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Muhammad Ilyas. Apaan Pak? Ya. Mau nanya. Kan Muhammad Ilyas angkatan berapa? Haji Muhammad, nama saya Haji Muhammad Ilyas dari angkatan 2020. Oh, 2020. Alhamdulillah. Silakan. Mau bertanya, ini kan saya bersama teman-teman yang lainnya kan mahasiswa baru di UPI. Nah, saya tuh pernah mendengar kalau dalam menuntut ilmu ada langkah atau tahapan yang pertama, yakni membersihkan hati, membersihkan diri dulu agar semua ilmu itu terserap, seperti di kata guru saya di kitab Ihya Ulumuddin pada bab 1, syarat menuntut ilmu yang pertama ialah membersihkan hati dulu. Nah, di situ saya belum bertanya kepada ustaz saya cara membersihkan hatinya bagaimana. Jadi sekarang saya berkesempatan mau giat Bapak tiasa jelaskan cara membersihkan hatinya. Betul. Syukur, Pak. Iya, betul. Oh. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Al-Waqi, ya. Syaqautu ila waqi'in su'ahibdi. Saya bertanya, mengadu kepada Al-Waqi, su'ahibdi, jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya kepada Imam Syafi'i membimbing saya ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan dosa. Nah, pertama-tama ingin mencari ilmu, kita harus membersihkan diri dari dosa. Dosa apa? Umpamanya biasa kita kurang baik perhatian terhadap kewajiban, perbaiki, ambil dosa. Atau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan dosa, mewajirkan waktu, ya, mendengarkan hal-hal yang mengotori pikiran, tinggalkan itu, ya.
Amal-amal yang membawa dosa tinggalkan itu. Nah, mengapa? Fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada yang berdosa. Tuh pintu pertama itu, ya. Umpama kita pernah menyakiti orang tua, berangkat tapi orang tua sakit oleh kita. Coba minta maaf dulu dari mama, papa, maafkan aku. Selama ini saya suka menyakitimu, belum minta maaf. Saya mau mencari ilmu, bagaimana mungkin ilmu bisa saya serap padahal saya berangkat dengan kebencian orang tua. Minta maaf. Ya. Ya. Penting sekarang Anda semuanya mengungkapkan. Kalau apalagi dulu waktu sedang SMU kita soal berani macam-macam. Mama, papa sekarang aku sudah mau kuliah. Saya teringat dosa-dosa saya kepada maafkan saya mama, doakan saya mama. Oh, dengan begitu hati kita jadi jernih. Ya. Apalagi kalau ada makanan-makanan yang kurang jelas ini. Wah, ini subhat ini. Jangan. Ya, jangan dimakan. Sebab makanan itu betul-betul bakal jadi kendala batiniah untuk masuknya cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda li asi. Cahaya Allah itu dia akan diberikan kepada orang yang berdosa. Pertama itu membersihkan. Ya. Keduanya tadi niat, membersihkan niat dari pikiran-pikiran ria. Mencari ilmu untuk apa? Untuk supaya saya jadi orang hebat. Untuk saya sekedar jadi nanti mubalik yang atau sekedar supaya pandai. Nah, bersihkan itu dari niat-niat yang kurang baik. Ya, maka tadi mulai dengan basmalah itu arahkan sepenuhnya hanya untuk mengagungkan Allah, mengisi hati dengan keagungan Allah. Ya. Nah, kemudian umpamanya dari kampus ke tempat ada perjalanan ya. Nah, biasanya di perjalanan itu suka ada gangguan-gangguan. Nah, di sana jaga juga. Ada kadang-kadang mata terpesona dengan yang tidak patut dilalap oleh mata yang baik ya. Jadi dosa itu hindarkan. Wah, itu insya Allah ilmu deras itu. Masuk ke dalam hati. Al-Ghazali itu ilmunya tuh laduni. Itu kata Al-Ghazali itu ibarat gini di dalam Ihya. Kalau ilmu sudah deras datang sendiri katanya. Seperti kita menggali, ingin mencari air. Akhirnya air itu nyembur sendiri dari bawah tanpa tertahan kata ilmu itu. Ya. Nah, Ihya itu ditulis dalam kondisi itu. Antara lain karena kebersihan hati ya. Nah, sebaiknya ada zikir-zikir tertentu ya yang membimbing kita. Kalau Bapak ingatkan, tolong ya semuanya bangun 1 jam sebelum subuh. Sudah katakan kan? Sebelum subuh. Apa? Sholat seperempat jam, tilawah seperempat jam. Ikuti bacaan itu dengan mengagungkan Allah. Oh, itu rikuhnya. Jangan bacaan tergesa-gesa, tapi dengan rikuh mengagungkan Allah. Itu secara deras akan menjadi menerangi dan membuat hati kita cemerlang. Ya, itu antara lain ya. Rasa niat yang lurus, pikiran-pikiran yang membuat kita ria, yang mengotori tujuan belajar dihilangkan. Insya Allah dengan masih banyak itu ada ta'alum itu ya, masih banyak tapi itu saja yang pokok. Ya. Silakan masih ada. Oh, terima kasih Sami. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya boleh, Pak? Oh, boleh satu lagi ya, boleh ya. Iya. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari teman saya gitu, Pak. Boleh juga Iya, dari sini, cuman dia malu menanyakan. Oh ya, iya, boleh. Pertanyaannya ini, Pak. Ya. Bagaimana sikap kita menyikapi saudara yang sudah kita doakan untuk menjadi baik, tetapi menyakiti ortunya
sedangkan posisi saya sudah jauh dari kampung halaman dan tidak bisa melindungi ortu saya. Jadi kita punya orang tua gitu ya. Iya. Gimana menyakiti, siapa yang menyakiti orang tua tuh? Saudaranya, Pak. Dan, jadi kita menyikapi saudara yang sudah kita doakan untuk menjadi baik. Oh iya, kita punya saudara yang menyakiti orang tua dan kita doakan terus ya kepada Allah. Nah, tapi dia tetap saja menyakiti orang tua ya. Nah, katakanlah saudara kita. Nah, itu bagus ya kita menjerit kepada Allah. Ya, beda kita mendoakan saudara. Jeritan hati kita lebih kuat. Dan kita yakin tidak akan ada kekuatan yang hebat sehebat kekuatan Allah. Artinya kalau Allah merubah ya mudah. Dan memang harus yakin begitu ya. Ya Allah, saudara ini dia itu saudara saya ya Allah. Betapapun sulit bagimu, tidak ada yang sulit ya Allah. Ubahlah itu menjerit hati kita. Tapi tetap dia tidak baik-baik. Bagaimana sikap kita? Apakah kita lantas harus membencinya? Tidak. Tidak usah. Kalau sudah membencinya, justru terhalang doa-doa kita yang tadinya ikhlas itu. Ya. Kalau sudah ada benci, itu menjadi pengikis keberagamaan kita. Kata Rasulullah, iyyaka wal bughd. Hindari rasa benci. Fa innaha hiyal haliqah. Rasa benci itu asalnya al-haliqah itu yang mencukur. Tapi kata Rasulullah, aqulu antahliqas syarr. Tidak aku maksudkan untuk mencukur rambut, walakin antahliqad din, tapi mengikis keberagamaanmu. Justru setelah didoakan habis-habisan dia tetap begitu. Apakah kita harus membencinya? Kalau membenci karena di jalan Allah, tidak senang di hati, bisa saja, tapi tidak lantas muncul jadi tindakan kebencian. Ya, itu bughdu fillah. Tetap saja kita tidak memperlihatkan sikap yang benci. Bahkan kebencian itu harus dikikis jadi sayang, apalagi ke saudara. Sebab kebencian yang terus diendapkan di hati akan menjadi tabir dan pengikis keberagamaan kita. Doa kita jadi lemah. Ya. Nah, tetap saja komunikasi dengan lebih baik, WA-an lebih baik. Sebab akhirnya justru tatkala sudah lama kita doakan, kita komunikasi tetap baik, padahal dia tidak baik kepada orang tua kita, maka justru di saatnya kita, nasihat kita akan didengar oleh dia karena kebaikan kita. Padahal dia pun menyadari dia sudah jahat kepada, tapi kita terus baik. Maka di saatnya nasihat kita akan lebih didengar daripada orang lain. Tapi lain lagi kalau kita lemparkan sikap kebencian, ya, kata-kata yang bersih, wah itu sudah membuat jarak yang tebal secara psikologis dengan dia. Jangankan ada nasihat, ya ketemu pun mereka tidak mau banyak. Nah itu tetap saja idfa billati hiya ahsan, kata Al-Quran ya. Ada beberapa kata ungkapan, ada kaulan laina, lemah lembut, kaulan sadida, wah banyak dalam Al-Quran. Mungkin suatu waktu akan Bapak jelaskan bagaimana cara bicara ya. Ada 6 macam kaulan kata-kata ya yang dibimbing oleh Al-Quran sekalipun kepada musuh ya. Ada kaulan laina itu kepada musuh, itu lemah lembut itu. Bagaimana kepada saudara? Itu mungkin ya yang Bapak bisa jelaskan. Karena waktunya kita memang tetap saja 1 jam, saudara-saudara ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan harapan kita terbaik. Kuliah di IPAI ini betul-betul berbarengan dengan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas sholihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pemaaf dan maha penyantun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu terbaik ya Allah. Yang mampu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan berterima kasih pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, hanya pada rahmat-Mu kami berharap ya Allah. Hanya dari azab-Mu kami berlindung ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selalu ya Allah. Jangan Engkau titipkan urusan diri kami, upaya kami, keinginan kami kepada diri kami sendiri ya Allah, kepada kekuatan kami sendiri ya Allah, atau kekuatan makhluk apapun ya Allah. Karena semuanya kekuatan selama itu makhluk tetap terbatas ya Allah. Dekaplah kami ya Allah dengan perlindungan dan pertolongan-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan dan harapan serta tujuan kami ya Allah. Agar kami selama ini berjalan di atas bimbingan-Mu terindah ya Allah. Untuk mencapai surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu. Kelompok hamba-hamba-Mu yang tetap Engkau bimbing. Sampai kami bersama-sama menemui hadirat dan keharibaan-Mu di pintu surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya pada semuanya. Salam ya buat keluarga masing-masing. Semoga tetap diberi kesehatan, kekuatan ya. Dan keberkahan dalam lindungan rahmat karunia dan pertolongan Allah ya. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bernuhun Bapak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak.